Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan teman kelompok saya, pertama-tama saya akan membacakan judul materi kelompok kami, yaitu pembelajaran berbasis TIK, penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tarisa selaku moderator dan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Clara Adelia, yang kedua yaitu Kofifa Indar Paraswati, dan yang ketiga yaitu Nurul Anggraini. Baik, untuk memefisienkan waktu, saya berikan kepada saudari Clara Adelia untuk memaparkan materi. Kepada saudara Adelia kami persilahkan. Bagian A, pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini merupakan kemampuan yang lebih baik karena meliputi suara dan gambar. Media audiovisual merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media audiovisual terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pelajaran melalui pendengaran. B. Fungsi media audiovisual. Yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecapaian belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Itulah materi yang telah dipaparkan oleh saudari Clara Adelia. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua, yaitu saudari Kofifa Indar Paraswati. Kepada Kofifa kami persilahkan. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama yaitu media audiovisual diam. Media audiovisual diam atau audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Jenis media yang termasuk dalam kelompok ini adalah sound slide. Yang kedua adalah film. Film adalah jenis media yang pada umumnya digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Film dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan meningkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Yang ketiga adalah video. Video adalah sebagai media audiovisual yang memaparkan gerak, semakin lama semakin populer dalam masyarakat. Pesan yang disajikan dapat bersifat fakta dan juga bersifat fiktif. Yang terakhir adalah televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar dan diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Materi yang keempat adalah karakteristik audiovisual. Karakteristik audiovisual yang pertama yaitu bersifat linear. Yang kedua menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga lebih mengutamakan visual daripada suara, meskipun tidak bisa lepas dengan suara yang berperan melengkapi informasi atau pesan visual. Yang keempat merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Yang keenam umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Yang ketujuh mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan suara secara nyata. Dan yang terakhir digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang. Itulah materi yang telah dibawakan oleh saudari Kofifa Indar Paraswati. Kepada Kofifa ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu saya sendiri. Proses pembuatan media audiovisual. Yang pertama, menentukan gaya gambar. Gaya gambar yang terdapat dalam media audiovisual dapat berupa film bebas ataupun yang sudah ditentukan, karena tidak ada patokan tertentu tergantung kreativitas. Yang kedua yaitu membuat sketsa gambar. Gambar sketsa di sini sebaiknya disesuaikan dengan materi yang akan dibuat, animasi ataupun background yang digunakan. Yang ketiga yaitu mengimpor sketsa gambar. Setelah sketsa selesai, selanjutnya adalah mengimpor gambar tersebut ke Macromedia Flash atau aplikasi yang telah ditentukan.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media audiovisual. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip yang generalisasi agar dapat membantu proses pengajaran secara efektif. Media harus selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan, tugas pengajaran, dan kemampuan mental siswa. Yang ketiga yaitu aspek materi yang menjadi pertimbangan dianggap penting dalam memilih media sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan atau berdampak pada hasil pengajaran siswa. Yang keempat yaitu ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Yang kelima yaitu pengelompokan sasaran media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Yang keenam yaitu mutu teknik pengembangan visual, baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Itulah materi yang telah saya paparkan. Baik, kami akan masuk ke pemateri keempat yaitu Nurul Anggreni. Kepada Saudari Nurul Anggreni kami persilahkan. Materi yang terakhir yaitu pertama, kelebihan media audiovisual. Kelebihan media audiovisual antara lain adalah yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata, tertulis atau lisan belaka. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman, film video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Objek yang terlalu kompleks atau mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Ketiga, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Kekurangan media audiovisual adalah pertama, terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Kedua, media audiovisual cenderung menggunakan media komunikasi satu arah. Ketiga, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Nurul Anggreni. Kepada Saudari Nurul Anggreni kami ucapkan terima kasih. Itulah materi yang telah kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.